Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nih, sebelum masuk ke transformasi geometri itu apa? Sebelumnya kita harus tahu dulu arti dari transformasi geometri. Di sini ada gambar mobil dan gambar robot. Ada yang tahu? Ini merupakan salah satu realisasi dari transformer, yang mana mobil berubah menjadi robot. Yang awalnya itu mobil, kemudian ia berubah menjadi robot. Nah, apa hubungannya dengan transformasi? Transformasi ini perubahan bentuk atau rupa. Jadi transformer tadi salah satu realisasi dari transformasi. Sedangkan geometri itu merupakan cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang. Pengertian dari transformasi geometri adalah perpindahan atau perubahan semua titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada sebuah bidang tertentu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat. Nah, di sini ada berbagai macam contoh dari transformasi geometri. Pertama ada refleksi atau pencerminan. Kedua ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Nih, lihat. Pernahkah kalian bercermin sebelumnya? Ya, pasti udah pernah dong. Nih, di sini apa yang terjadi dengan bayangan kalian ketika sedang bercermin? Ada yang tahu? Lihat. Yang pertama, pasti bayangan yang dihasilkan itu bentuk dan ukurannya sama. Lihat nih, contohnya ini anak kecil ini sedang bercermin. Berarti hasil bayangan juga anak kecil itu tersendiri. Nah, yang kedua, jarak bayangan dengan cermin itu sama dengan jarak benda aslinya. Lihat, di sini ada tangan anak kecil ini megang cermin. Dan bayangan juga sama dengan cermin. Jadi dari sini kelihatan dong jaraknya itu berarti sama. Nah, yang ketiga, bayangan akan saling berhadapan dengan benda aslinya. Contohnya lihat dari gambar anak yang lagi cermin ini. Nih, mata sama mata sehadapan. Jadi dia itu harus selurusan. Kemudian, nah, ada 3 contoh nih di sini. Apa gambar-gambar di bawah ini yang termasuk contoh dari pencerminan? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pencerminan atau bukan. Kita lihat ini ada gambarnya itu panah saling bertolak belakang. Jadi dia itu sehadapan atau enggak? Lihat nih, yang panah ini berarti kalau kita lurusin sehadapan dong. Nih, terus lihat lagi, apalagi yang sehadapan. Nih, depannya ini bentuknya seperti petak. Kemudian ini juga berarti ini termasuk pencerminan. Karena dia sehadapan, jaraknya juga sama nih. Ini ke sini dan ini ke sini. Yang kedua ada gambar segitiga sama segitiga. Nih, ini termasuk pencerminan atau bukan? Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, kalau kita hadapan ini sama nggak ukurannya? Beda. Terus ada lagi. Nih, yang atas ini kalau kita tarik lurus ke cermin akan bayangannya seharusnya di sini, tapi di gambar segitiga kuning malah di sebelah kirinya. Kemudian ini. Kalau kita tarik lurus ke arah cermin sehadapan, tapi dia kelewatan dari gambar. Jadi ini termasuk pencerminan atau bukan? Bukan pencerminan. Ya. Yang ketiga ini gambarnya seperti trapesium. Lihat, ini pencerminan atau bukan? Kalau kita hitung jaraknya, dia 2 juga. Nah, berarti jaraknya harus sama dong antara trapesium yang orange dan trapesium yang kuning. Lihat, 2 juga dan 2. Berarti jaraknya sama. Kemudian lihat sehadapan atau enggak? Ya pasti sehadapan. Karena di sini lihat. Ini garis, ini juga temennya garis. Lancipnya juga di ujung. Nih, sama. Berarti dia termasuk pencerminan. Ingat, kalau pencerminan dengan cerminnya itu miring kayak gini, kita itu caranya gambar yang asli itu kita tarik lurus sejajar dengan
cermin, sehingga akan mendapatkan hasilnya nih. Lihat kayak nomor 2 ini. Kalau kita tarik lurus terhadap cermin, dia pastinya seharusnya di sini titiknya, terus yang di atas ini seharusnya di sini, dan yang ujung juga seharusnya di sini. Ini malah kelewatan. Jadi ini bukan pencerminan. Nah, kesimpulannya, refleksi merupakan transformasi yang memetakan setiap titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Jadi 3 sifat tadi yang kita bahas dari jarak, bentuk, dan juga saling berhadapan itu merupakan salah satu sifat pencerminan cermin datar. Kita masuk ke pencerminan terhadap sumbu X. Ini gambar koordinat kartesius yang dimana ada nilai X dan nilai Y. Contohnya, jika titik awal ialah A 2,2, maka hasil pencerminan terhadap sumbu X. Di mana sumbu X? Ingat yang 3 sifat tadi. Nih, sumbu X itu ada di sini. Ingat, yang mendatar itu sumbu X. Kita misalnya garis lurusnya warna biru ya. Kemudian kita hitung jaraknya dari titik A ke garis X. Jaraknya 2 satuan. Itu kotaknya ada 1, 2. Kemudian karena kita sifatnya sifat cermin datar, jaraknya juga harus sama, 2 satuan. Jadi titiknya ada di 2,-2. Ingat, kalau kita berbicara tentang cerminan, hasil bayangannya itu kita misalkan dengan petik 1 ke atas. Itu kalau pencerminan sekali. Kalau pencerminannya 2 kali, berarti petik atasnya ada 2. Jawabannya berarti aksennya 2,-2. Nah, penting nih diingat, kalau pencerminan terhadap sumbu X, nilai yang berubah itu nilai si di koordinat Y. Sedangkan nilai X-nya itu tetap, jadi yang berubah cuma nilai Y. Lanjut. Pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y ini, ada contoh lagi. Jika titik awalnya 2,2, maka hasil pencerminan terhadap sumbu Y-nya ini sama. Sumbu Y kan di yang vertikal, ada horizontal, sekarang vertikal gitu. Nah, kita tulis dulu kayak tadi, sama. Terus tarik garisnya untuk melihat ada sumbu Y di sini. Kita hitung lagi, ingat lagi sifatnya, jaraknya berapa nih, berapa kotak? 1, 2. Ada 2 kotak, berarti yang di sebelah kirinya juga hasil bayangannya harus 2 kotak. Terus, jadi titiknya di A aksen min 2,2. Ini juga dicatat ya, penting diingat. Kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y, nilai yang berubah itu nilai si X. Karena kan cerminnya ada di sumbu Y, nggak mungkin dong cerminnya pindah-pindah tempat. Jadi nilai X-nya berubah menjadi min X, sedangkan nilai Y-nya berubah menjadi Y. Berubah nggak? Enggak. Karena dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap titik asal. Nih, contoh lagi. Jika titiknya sama, 2,2. Titik asal berapa? Nih, titik asal itu yang di tengah-tengah. Dan pembatas antara si X dan Y itu pertemuan titiknya, satu titik, yaitu 0,0. Jadi kalau titik A ini kita mau cerminkan ke titik asalnya 0,0 gimana? Sama kayak tadi, kalau cerminnya itu miring, jadi kita harus ambil garis yang tegak lurus terhadap cermin. Jadi titik awalnya itu harus kita tarik lurus ke titik asalnya yang 0,0. Nih, didapatlah titik A aksennya itu min 2,-2. Jadi titik awalnya itu 2,2, kita cerminkan ke titik asal yang tengah-tengah ini 0,0. Jadi kita tarik garis lurus, didapatlah titik min 2,-2. Dia ada di kuadran keberapa? Ingat, kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sebelah kiri, kuadran ketiga di bawah sebelah kiri, dan kuadran keempat di bawah sebelah kanan.
Lanjut, jadi jawabannya itu A aksen min 2, min 2. Nih penting diingat lagi, kalau misalnya dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik asalnya, kedua nilai ini berubah, x-nya berubah jadi min x dan y-nya berubah jadi min y, karena udah pindah ke kuadran ketiga. Nah lanjut, sekarang pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Contohnya, kalau kita titik awalnya itu A5,1. Nih, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kenapa garis Y sama dengan X itu kayak gini, ngadepnya ke atas? Karena kalau kita misal masukkan nilai X-nya 1, berarti nilai Y-nya juga harus 1. Terus, kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2. X-nya 3, berarti Y-nya 3. Itu yang diingat kalau garis Y sama dengan X. Nih, titik A5,1 ini kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, kita apa? Ingat, kalau D-nya cerminnya itu miring, berarti harus tarik garis lurus yang dari titik awalnya ke garis Y sama dengan X. Tuh, kita tarik lurus, berarti dapatnya nilainya berapa? Aksennya 1,5. Nih dari sini berarti kita lihat yang berubah itu awalnya nilai si X berubah menjadi Y. Nilai Y ini berubah jadi nilai X. Ini ada gambar bangun berikut. Maksudnya ini gambarkan bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Jadi ada trapesium dengan titik sudutnya di titik D 4,0, E min 2,4, F min 2, min 3, dan G 4, min 3. Nah, kalau titik-titik ini dihubungkan akan membentuk suatu trapesium. Trapesium ini mau kita refleksikan ke titik asalnya di tengah-tengah yang 0,0 tadi. Nih, ini titik asal. Jadi, pertama-tama gimana? Kalau kita mau refleksikan suatu titik ke titik asalnya, berarti kan miring nih di tengah-tengah. Karena ada titik D, E, F, G, kita harus refleksikan ke titik asalnya. Sekarang lihat dari yang D dulu. D-nya ada di 4,0. Kalau kita lihat 4,0 ini selurusan nggak sama titik asal? Selurusan. Jadi kalau kita mau refleksikan, berarti tinggal jajarin aja. Ya, berapa tuh? Berapa kotak di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Berarti di sini juga harus ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Karena dia direfleksikan ke titik asal, berarti nilainya juga akan berubah. Yang awalnya D-nya 4,0 berubah menjadi D aksennya min 4,0. Kemudian lagi, kalau di titik yang E-nya min 2,4, lihat titik E min 2,4 ini selurusan nggak atau segaris nggak sama titik asal? Enggak. Jadi caranya kayak awal tadi yang dicerminkan terhadap cermin yang miring. Jadi kita harus ambil tarik garis lurus. Nih, titik E ini kalau kita tarik garis lurus ke titik asal, jadi nanti ujungnya dapat berapa? Nih, tarik hasilnya berarti E aksennya 2, min 4. Ingat, pokoknya kalau cerminnya itu miring ataupun kita yang berada bukan segaris dengan cermin, maka kita harus ambil garis lurus dulu yang selurusan dengan suatu titik itu atau garis. Nah, nanti didapatlah bayangannya, yaitu E aksen 2, min 4. Kemudian nih yang F sama juga, berarti kita tarik garis lurus untuk didapatlah berarti F aksennya 2,3. Kemudian yang G sama juga 4, min 3. Kita tarik lurus, garis lurus ke titik asalnya 0,0, didapatlah nilai G aksennya min 4,3. Jadi udah semua. Sekarang kita lihat, kita hubungkan dari titik G aksen
D aksen, terus E aksen, dan F aksen. Dari F ini kita tarik juga ke G aksen, didapatlah bentuk trapesium. Yang tadi cara pertama, sekarang kita pakai cara kedua. Dimana trapesium itu kan ada titiknya tadi 4 titik, D, E, F, dan G. Sekarang kalau pakai cara kedua, kita langsung menggunakan rumus dari pencerminan terhadap titik asal, yang mana nilai X-nya berubah menjadi min X dan nilai Y berubah menjadi min Y. Di sini nilai D-nya kan tadi 4,0, berarti X-nya 4 dan Y-nya 0. Nah, didapatlah berubah nih, 4-nya kan awalnya itu X, karena ini min X, jadi min 4, min kali 4, min 4. Kemudian Y-nya 0, berarti di aksennya menjadi min 4,0. Kemudian E itu min 2,4, X-nya min 2, Y-nya 4. Hasilnya apa? Hasilnya berarti E aksennya itu min X. Min X-nya berarti min 2. Min 2, min kali min plus 2. Kemudian min Y. Min Y-nya itu 4. Jadi min 4. Sekarang yang F. F itu koordinatnya di min 2, min 3. Dimana X-nya itu sama dengan min 2 dan Y-nya sama dengan min 3. Jadi F aksennya min 2, dimana min ini X-nya berarti kita masukkan nilai X tadi min 2, min kali min plus 2, kemudian min Y sama kayak tadi juga, minnya kita diamin dulu di depan, Y-nya kita pindahin, Y ini jadi min 3, min kali min plus, dapatlah 3. Dan yang terakhir G 4, min 3, dimana nilai X-nya 4 dan Y-nya min 3. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, didapatlah jadi min X-nya 4, min 4, Y-nya min 3, min kali min plus, jadi min 4,3. Baru kita gambar. Yang awal tadi di aksennya min 4,0, kemudian yang E aksennya 2, min 4, dan F aksennya 2,3, terakhir G aksen min 4,3. Kita gambar, tarik garis lurus lagi. Nih, hasilnya sama kan? Kayak trapesium yang awal tadi pakai cara pertama. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat 4 rumus di mana titik awalnya itu X, Y. Pencerminan terhadap sumbu X berarti nilai bayangannya akan berubah menjadi X, min Y. Yang berubah itu nilai yang Y, sedangkan nilai X-nya tetap. Sedangkan X, Y terhadap sumbu Y berarti nilai yang berubah nilai si X, sedangkan nilai Y-nya tetap, X-nya berubah menjadi min X. Nah, jika dicerminkan terhadap titik asalnya 0,0, di kedua titiknya berubah, jadi nilai X-nya berubah menjadi min X dan nilai Y-nya berubah menjadi min Y. Terakhir, titik awalnya kita X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan berubah menjadi Y, X, di mana nilai X-nya berubah menjadi Y dan nilai Y-nya berubah menjadi X. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Apabila ada yang masih belum paham atau kurang mengerti dengan materi hari ini, bisa langsung tanyakan di bagian mananya yang belum jelas, sehingga materi hari ini bisa dimengerti oleh semua siswa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.